Selamat berjumpa buat anak-anak siswa SMP Negeri 1 Bejau kelas 7. Perkenalkan, nama saya Benyamin Yosef Ngete SPD, guru matematika. Saya mewakili dua guru matematika lainnya, yakni Ibu Lukang Matilda SPD dan Ibu Nicolin M. Ngada SPD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi matematika yang pertama yang berkaitan dengan bilangan bulat. Adapun materi kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu positif dan negatif, serta melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Engkaulah kami bisa menulis dan membaca. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam video ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui urutan bilangan yang terkecil sampai terbesar pada bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui operasi penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Yang ketiga, siswa menyelesaikan soal berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Di SD atau di sekolah dasar, saya yakin kalian sudah mempelajari tentang bilangan, di mana bilangan terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Pada garis bilangan, bilangan semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar, dan bilangan semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa bilangan bulat negatif lebih kecil dari bilangan bulat positif. Berikut, saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Saya yakin kalian pasti bisa menjumlahkan atau mengurangkan dua bilangan positif seperti 15 tambah 12, 124 tambah 231, 79 kurang 47, 356 kurang 134. Soal-soal seperti di atas pasti kalian dapat menyelesaikan dengan model penjumlahan bersusun atau pengurangan bersusun. Anak-anakku sekalian, akan menjadi kendala ketika kalian menemukan soal penjumlahan atau pengurangan yang memuat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Misalnya, 15 tambah negatif 12, negatif 124 tambah 231, 79 kurang negatif 47, negatif 356 kurang 134. Anak-anakku sekalian, agar dapat memahami dan mengerti dan menyelesaikan soal-soal seperti di atas, sebaiknya anak-anak memahami dulu bentuk penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Penjumlahan berarti angka berpindah satu satuan ke arah kanan garis bilangan dari bilangan awal pada operasi penjumlahan. Sedangkan pengurangan berarti angka berpindah satu satuan ke arah kiri garis bilangan dari bilangan awal pada operasi pengurangan. Baiklah,
Sekarang, kita akan membahas secara terurut mengenai penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Saya akan membahas mengenai penjumlahan dua bilangan bulat, yakni yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Sedangkan pada operasi pengurangan dua bilangan bulat, yakni yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Dan yang keempat, pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Sekarang, saya akan membahas satu persatu yang dimulai dengan yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Saya akan membahasnya dengan menyelesaikan soal pada garis bilangan, misalnya 7 tambah negatif 4. Di awal tadi, sudah saya jelaskan tentang bentuk penjumlahan pada garis bilangan, yaitu angka berpindah dari nilai awal, yaitu 7 ke kanan, di mana perpindahannya sebanyak negatif 4 satuan. Karena perpindahannya bernilai negatif, maka arah panah harus berlawanan arah, berpindah dari kanan menjadi ke kiri sebanyak 4 satuan, di mana angka berhenti tepat di angka 3. Ini berarti bahwa 7 tambah negatif 4 sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Dan saya akan memberikan 2 contoh soal lainnya agar kalian dapat memahami penyelesaiannya tanpa menggunakan garis bilangan. Berikut, saya berikan contoh lainnya berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, di mana cara penyelesaiannya juga dapat menggunakan garis bilangan. Yang kedua,
penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Pada materi ini, berkaitan dengan penjumlahan, terdapat sebuah sifat pada penjumlahan, yakni sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan dua buah bilangan, misalkan, bilangan bulat pertama adalah A, dan bilangan bulat kedua adalah B. Maka, berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti, pada materi ini, yakni penjumlahan bilangan bulat negatif tambah bilangan bulat positif, sama artinya dengan penjumlahan bilangan bulat positif tambah bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 35 tambah 50 sama dengan 50 tambah negatif 35 sama dengan 50 kurang 35 sama dengan 15. Cara ini, silakan ingat kembali cara penyelesaian penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif di materi yang pertama tadi. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Anak-anak sekalian, saya akan membahasnya dengan menyelesaikan soal pada garis bilangan. Misalnya, negatif 3 tambah negatif 5. Di awal, sudah saya jelaskan tentang bentuk penjumlahan pada garis bilangan, yaitu angka berpindah dari nilai awal, negatif 3, ke kanan, di mana perpindahannya sebanyak negatif 5 satuan. Karena perpindahannya bernilai negatif, maka arah panah harus berlawanan arah, yakni dari kanan menjadi ke kiri, sebanyak 5 satuan, di mana berhenti di angka negatif 8. Jadi, negatif 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Ini berarti bahwa negatif 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3 kurang 5 sama dengan negatif dari 3 tambah 5, di mana hasilnya adalah negatif 8. Silahkan anak-anak menyimak contoh penyelesaian soal dari negatif 67 tambah negatif 58. Nah, anak-anak, demikianlah materi mengenai penjumlahan dua bilangan bulat. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan materi pengurangan dua bilangan bulat. Saya akan membahasnya satu persatu, yang dimulai dari yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Sepintas lalu, anak-anak pasti merasa sangat mudah dengan model pengurangan ini. Kendala yang dihadapi adalah ketika bilangan bulat positif pertama nilainya lebih kecil dari bilangan positif yang kedua. Misalnya, 37 kurang 48. Maka,
Penyelesaian dari 37 kurang 48 sama dengan negatif dari 48 kurang 37 sama dengan negatif 11. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Saya akan membahasnya dengan menyelesaikan soal pada garis bilangan. Misalnya, 3 kurang negatif 5. Di awal tadi, sudah dijelaskan tentang bentuk pengurangan pada garis bilangan, yaitu angka berpindah dari nilai awal, yaitu 3 ke kiri, di mana perpindahannya sebanyak negatif 5 satuan. Karena perpindahannya bernilai negatif, maka arah panah harus berlawanan arah, yakni berpindah dari kiri menjadi ke kanan sebanyak 5 satuan, di mana angka berhenti tepat di angka 8. Jadi, 3 kurang negatif 5 sama dengan 8. Ini berarti bahwa 3 kurang negatif 5 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Silakan anak-anak menyimak penyelesaian dari 79 kurang negatif 21. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Saya akan membahasnya dengan menyelesaikan soal pada garis bilangan. Misalnya, negatif 2 kurang 4. Di awal tadi, sudah saya jelaskan tentang bentuk pengurangan pada garis bilangan, yaitu angka berpindah dari nilai awal, yaitu negatif 2, ke kiri sebanyak 4 satuan, di mana angka berhenti tepat di angka negatif 6. Jadi, hasil dari negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Ini berarti bahwa negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 2 tambah negatif 4. Sama dengan negatif dari 2 tambah 4. Sama dengan negatif 6. Silahkan anak-anak menyimak penyelesaian soal dari negatif 67 kurang 43. Yang keempat, pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Saya akan membahasnya dengan menyelesaikan soal pada garis bilangan. Misalnya, negatif 3 kurang negatif 4. Di awal tadi, sudah saya jelaskan tentang bentuk pengurangan pada garis bilangan, yaitu angka berpindah dari nilai awal, yaitu negatif 3, ke kiri sebanyak negatif 4 satuan, di mana perpindahannya sebanyak negatif 4 satuan dan perpindahannya bernilai negatif, maka
arah panah harus berlawanan, yakni berpindah dari kiri menjadi ke kanan sebanyak 4 satuan, di mana angka berhenti tepat di angka 1. Jadi, hasil dari negatif 3 kurang negatif 4 sama dengan 1. Ini berarti bahwa negatif 3 kurang negatif 4 sama dengan negatif 3 tambah 4. Ingat, negatif 3 tambah 4 merupakan bentuk penjumlahan dua bilangan bulat antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bentuk ini komutatif dengan penjumlahan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sehingga negatif 3 kurang negatif 4 sama dengan negatif 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah negatif 3 sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Silakan anak-anak menyimak penyelesaian dari soal negatif 83 kurang negatif 74. Demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Saya yakin dan percaya anak-anak bisa menyimak dan menyelesaikan dengan baik video ini, memahami materinya dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Berikut saya berikan beberapa soal untuk anak-anak kerjakan, di mana hasil pekerjaannya dapat anak-anak foto dan kirimkan melalui nomor WhatsApp di bawah ini. Atau lembar pekerjaan dapat dikumpulkan di sekolah sesuai dengan kesepakatan dengan guru mata pelajaran masing-masing. Untuk anak-anak ketahui, materi mengenai penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat menjadi dasar utama dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Jika kalian betul-betul memahami dan menguasainya, saya yakin kalian ke depan akan dengan mudah untuk memahami materi matematika yang akan diberikan. Ingat, jangan berpikir bahwa belajar matematika itu sangat sulit, tetapi berpikirlah bahwa belajar matematika itu mudah dan menyenangkan. Niscaya anak-anak akan mendapatkan kemudahan dalam belajar matematika. Akhirnya,
Sekian dulu materi pembelajaran matematika dari saya. Sampai Jika kami menjadi anak-anak anak yang berguna bagi belum negara memahami bangsa. atau Pak Guru belum dan Guru, menguasai materi matematika yang disajikan, anak-anak bisa mencari sumber belajar lainnya atau kontak langsung dengan guru mata pelajaran masing-masing. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.